Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Septian Roza, NIM F1F11923, Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses emulsi dalam skala industri. Akan tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu emulsi dan juga jenis-jenisnya. Secara umum, emulsi merupakan campuran dari dua cairan yang biasanya tidak bergabung, seperti minyak dan air. Perlu ditambahkan zat tertentu yang bertindak sebagai pengemulsi yang dapat membantu dua cairan dapat bercampur secara homogen dan stabil. Sedangkan menurut Farmakopeia Indonesia edisi keempat, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain, dalam bentuk tetesan-tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat ketiga yang disebut dengan emulgator atau emulsifying agent. Untuk tipe-tipe emulsi, berdasarkan dari macam zat cair yang digunakan untuk fase terdispersi dan fase pendispersi dibagi menjadi dua. Yang satu, emulsi tipe minyak dalam air, dan yang kedua, emulsi tipe air dalam minyak. Baiklah, kita akan memasuki bagian proses pembuatan emulsinya. Pertama-tama disiapkan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai fase terdispersinya. Pertama-tama, bahan yang berupa zat padat untuk fase terdispersi dimasukkan terlebih dahulu ke dalam mesinnya untuk mencairkan zat padat tersebut. Setelah itu dimasukkan minyak yang akan digunakan pada fase tersebut, lalu dicampur hingga homogen. Selanjutnya disiapkan bahan-bahan untuk fase pendispersinya. Bahan yang sudah disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencampur, lalu dipanaskan. Mesin yang digunakan untuk pembuatan fase terdispersi dan fase pendispersinya ialah mixing tank double jack. Mesin ini berfungsi untuk proses mixing produk dengan kecepatan maksimum dalam kinerjanya, untuk mempertahankan suhu produk yang ada di dalam tangki, bahkan untuk meningkatkan suhu produk dalam tangki. Maka dilengkapi dengan double jacket sebagai tempat media pemanas yang berlangsung. Cara kerja alatnya yaitu dengan memasukkan bahan-bahan yang hendak dicampurkan. Lalu bahan tadi akan diaduk oleh bilah pisau yang sudah tersusun. Sekalian dipanaskan hingga bahan-bahan tadi menjadi homogen. Berikut spesifikasi dari mesin ini. Setelah bahan dari dua fase tersebut selesai dibuat, bahan tersebut kemudian dicampur di dalam mixer krim salep. Kedua bahan tadi dicampur sekaligus dipanaskan di dalam mixer tersebut hingga mengental. Setelah beberapa jam dicampur, krim emulsinya sudah jadi. Mesin akan memompa krim tadi ke dalam tangki penyimpanan untuk dimasukkan ke dalam mesin pengisi krim. Mesin ini bernama mixer krim salep, berfungsi sebagai mesin pencampur dan pengaduk bahan yang bersifat kental. Cara kerjanya, mesin ini memiliki cakupan dua bilah scraper, agitator blades, dan shear blades yang berputar pada satu sumbu dengan putaran berlawanan arah, dan masing-masing memiliki kecepatan putaran yang berbeda. Scraper berfungsi untuk menyapu bahan yang menempel pada bagian dinding, kemudian membawanya kembali ke arah agitator blades dengan putaran berlawanan. Kecepatannya 3 kali lebih rendah dari putaran agitator blades.
Agitator base berfungsi untuk mengaduk bahan yang bersifat semi padat, sedangkan fungsi dari shear blades adalah bahan yang masuk ke shear base akan dipecah dan dipaksa keluar melalui kisi-kisi stator dengan kecepatan putar tinggi, sehingga pencampuran akan lebih homogen. Berikut adalah spesifikasi lengkap dari mesin mixer krim salep. Setelah itu disiapkanlah wadah untuk menyimpan krim yang sudah jadi tersebut. Selanjutnya tiap-tiap wadah tadi diberi label. Wadah yang sudah diberi label tadi kemudian disusun rapi ke jalur untuk diisi dengan krim. Krim kemudian dipindahkan ke wadah menggunakan mesin filling krim. Setelah diisi dengan krim, wadah itu kemudian diberi dengan tutup agar penyimpanan krim bisa bertahan lama. Berikut adalah pengisian krim dengan menggunakan wadah yang lain. Mesin filling krim ini berfungsi untuk mengisi produk berupa cairan atau liquid dan krim atau pasta ke dalam kemasan dalam ukuran yang konstan sesuai dengan pengaturan yang ditentukan atau disetting sesuai kebutuhan. Mesin filling ini didesain secara semi-otomatis karena dilengkapi dengan air silinder ditambah sensor dan foot switch sebagai kontrol utamanya. Mesin filling krim ini juga dilengkapi dengan double jacket serta memiliki sumber pemanas dengan 3 buah heater dan terdapat blade mixer untuk menjaga cairan atau liquid dan krim atau pasta di dalam chamber tidak cepat membeku saat mesin beroperasi. Berikut adalah spesifikasi lengkap dari mesin filling krim. Kemudian jadilah seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh hasil dari produk emulsi yang dibuat dalam skala industri. Baiklah, sekian penjelasan tentang proses pembuatan emulsi skala industri dari saya. Apabila ada kesalahan atau khilafan dari saya, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton.